Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخوات في الدين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai detik ini, menit ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghirup udara segar yang mungkin di menit dan detik seperti sekarang ini banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cegah untuk menghirup udara segar. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kehidupan yang mungkin banyak di menit dan detik sekarang ini orang-orang tidak diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kepada kita di waktu ini nikmat yang banyak sekali, nikmat jasmaniyah maupun nikmat rohaniyah, nikmat dunyawiyah, diniyah maupun ukhrawiyah. Semoga kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini bertepatan dengan 10 Muharram 1447 Hijriyah, di mana kalau kita kilas balik jauh sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari seperti ini telah menumbangkan sosok diktator yang sepanjang sejarah kehidupan manusia kita belum mengetahui yang lebih kufur daripada dia. Kalau di negeri kita setiap tanggal 17 Agustus 1945 itu kan momen bersejarah kemerdekaan negara kita dari penjajahan seperti Belanda dan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat ya, penindasan, perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel tak terperikan dan juga tak tergambarkan saking lamanya mereka berada dalam cengkeraman Fir'aun, penindasan Fir'aun. Setiap lahir bayi laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Ya, adakah penguasa ataupun raja
di abad sekarang ini yang memiliki hukum seperti itu atau peraturan seperti itu. Kalau sampai ada yang membuat seperti itu berarti sangat dolim sekali. Dan juga tidak hanya itu, dolim kepada makhluk juga sangat dolim kepada Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyatakan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan ini memang sudah menjadi sunnatullah, kebatilan sebesar apapun, sekuat apapun, selama apapun di dalam menguasai dan menundukkan kebenaran, toh pada akhirnya kebenaran itu yang pasti akan menang. Ya, kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Fir'aun sebelum Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang memerintah? Bukankah waktu yang lama baginya untuk memperbudak Bani Israel? Selain itu juga terdapat pelajaran bahwa sebagai seorang yang beriman hendaklah kita teguh, kokoh, berpegang di atas kebenaran. Karena walaupun jumlah para pengikut kebenaran itu sedikit, tapi yang menyertai mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah dulu berapa orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berkaitan dengan sirah Nabi alaihi salatu wassalam yang sekarang kita pelajari. Ya, mungkin di awal-awal fase-fase dakwah, apalagi baru awal dakwah terang-terangan, maka tentunya kalau Nabi dan juga kaum muslimin menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, dan juga berbagai bentuk penghalang, ya, maka kita bisa mengambil ibrah bahwa wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita akan lanjutkan pada kesempatan siang hari ini, yang mana banyak di antara antum atau mungkin semua antum yaitu berpuasa Asyura sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dulu Nabi Musa juga berpuasa Asyura karena telah dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun dan bala tentaranya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menganjurkan, bahkan memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura tanggal 10, bahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi maupun Nasara. Nabi merintahkan sebelum tanggal 10 ataupun sesudahnya, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maka ya, keutamaannya bisa menghapus dosa 355 hari atau dosa selama 1 tahun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, untuk menyingkat waktu, fasal yang kedua, fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sampai hijrah ke Habasyah. Telah sampai pada mabahas yang kelima, sikap orang-orang Quraisy dari dakwah yang disampaikan Nabi setelah beliau terang-terangan di dalam menyampaikan dakwah. Silahkan dibaca.
Sikap Quraisy terhadap dakwah setelah masa terang-terangan. Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sama dengan dakwah lainnya yang muncul di Mekah, yang tidak lama kemudian akan hilang dan punah. Seperti perkataan Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah bin Abi As-Salt, Qais bin Sa'idah, dan yang lainnya. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bercerita tentang bahaya kemusyrikan dan pelakunya, dan menjelaskan hakikat patung bahwasanya dia tidak mampu mencegah bagi dirinya kemadaratan yang akan menimpanya, juga tidak mampu mendatangkan manfaat baginya, apalagi mendatangkan manfaat dan mencegah kemadaratan untuk selain dirinya, karena dia hanyalah sebatas batu biasa, tidak lebih dari itu. Pada saat itu, orang Quraisy memahami bahwa dakwah tersebut tidaklah sama dengan sebelumnya, karena dia adalah sebuah dakwah yang mulai merasuki setiap rumah, yang dampaknya mengalir sebagaimana air mengalir di dalam pohon. Baik. Jadi kenapa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, tidak ada reaksi dari orang-orang kafir Quraisy, padahal mereka juga menyaksikan ya hal-hal yang tidak umum dikerjakan oleh para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggapan mereka bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah seperti ajaran orang-orang yang ada juga di tengah-tengah mereka yang beda dengan yang lain. Contoh seperti misalnya Waraqah bin Naufal, Amru bin Wa'abasah As-Sulami, Khalid ibn Sinan Al-Abbasi, Sirmah bin Abi Anas, kemudian juga Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah ibnu Abi Salat, Qus bin Sa'idah, dan selain mereka. Ternyata ada di masa itu orang-orang yang masih ya, di atas millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang membedakan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibandingkan orang-orang yang kita sebutkan tadi? Ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terang-terangan, dimulai dari dakwah kepada kerabat beliau, ya, beliau kumpulkan kerabat-kerabat beliau dan beliau lantang menyuarakan dakwah kepada tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan tinggalkan penyembahan kepada berhala dan lain sebagainya. Mulai sadarlah mereka bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa ya menghancurkan dan merusak tatanan yang selama ini sudah mereka bangun, akan merongrong kepemimpinan mereka, juga harta mereka, juga syahwat mereka. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat sebagai suatu ancaman, bukan sebagai suatu ya suatu kebaikan bagi mereka. Di mata mereka, apa yang dibawa Nabi SAW ini ancaman yang akan mengancam eksistensi mereka. Ya, nanti kita akan lihat ya faktor-faktor apa yang menghalangi mereka yang kemudian tidak mau menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tayyib, terus. Kaum Quraisy bangkit menentang karena mereka memahami arti dari uluhiyah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yang dilakukannya adalah mendekati paman beliau, yaitu Abu Thalib.
mereka meminta agar Abu Thalib menjadi mediator yang menghentikan Muhammad SAW dari menghina dan mencemooh Tuhan-Tuhan mereka dan menganggap nenek moyang mereka sesat. Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah SAW mengajak kaumnya masuk Islam dan mengumumkannya dengan terang-terangan seperti perintah Allah, mereka menghadapinya dengan santai-santai saja. Tetapi tatkala Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh, maka mereka memberikan respon. Al-Utaki berkata, itu terjadi pada tahun keempat. Setelah Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh, mereka kemudian mempermasalahkannya dan melakukan pembelaan. Mereka sepakat untuk memusuhi beliau dan melawannya, kecuali bagi yang diberikan hidayah untuk masuk Islam. Jumlah mereka yang muslim itu sedikit serta bergerak dengan sembunyi-sembunyi. Terus Paman Rasulullah SAW tampil melakukan pembelaan terhadap beliau hingga Rasulullah SAW bebas melakukan dakwah tanpa ada yang merintanginya. Namun setelah mereka melihat bahwa Nabi SAW telah bebas melakukan dakwahnya yang menurut mereka berorientasi penghinaan dan pelecehan terhadap Tuhan mereka, sementara Abu Thalib membelanya dengan maksimal, maka mereka akhirnya menemui Abu Thalib. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Dia mencemooh agama kami, dia menganggap kami tidak berakal dan menganggap nenek moyang kami sesat. Oleh karena itu, kami mohon agar engkau menghentikannya atau membiarkan kami menghadapinya sesuai dengan kebijakan kami. Karena kamu juga berada pada pihak kami, tidak mengikuti ajarannya, maka biarkanlah kami membebaskan kamu dari perbedaannya." Abu Thalib menjawab permintaan mereka dengan baik dan kata-kata yang lembut, hingga akhirnya mereka meninggalkan Abu Thalib. Tayyib. Coba kalau sepintas antum renungkan apa yang didakwahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat ini, dakwah yang menyejukkan atau dakwah yang meresahkan? Ya. Dakwah yang menyejukkan atau dakwah yang meresahkan? Karena di zaman sekarang ini kan seringkali ustadz kalau menyampaikan materi yang tidak nyinggung sana sini itu kan dakwahnya menyejukkan gitu kan, ya. Tapi kalau dakwahnya nyinggung sana nyinggung sini, ya, syirik disinggung, bid'ah disinggung, maksiat disinggung, riba disinggung, judi disinggung, ya, zina disinggung. Ini menyejukkan atau meresahkan oleh seperti ini? Ya, meresahkan bagi mereka-mereka yang terlibat. Ya, kalau mereka itu ahli syirik, ya dakwah tauhid itu meresahkan. Kalau mereka itu ahli bid'ah, ya dakwah kepada sunnah itu ya meresahkan. Kalau mereka itu ahli maksiat, ya dakwah untuk mengajak taat, meninggalkan maksiat dan kemungkaran itu ya yang meresahkan mereka. Maka istilah dakwah menyejukkan itu apa ya istilahnya, suka-suka orang yang ngomong gitu ya. Ya, maka hendaknya kita kalau melihat menengok ke belakang, ternyata dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu enggak seperti yang disangka oleh orang-orang zaman sekarang. Dengan istilah itu tadi, dakwahnya menyejukkan, dakwahnya menyatukan, dakwahnya tidak melukai hati orang, ya. Kan ada yang begitu dalam berdakwah, ya. Tapi lihat ini, kira-kira Abu Jahal Syi'as tersakiti enggak dengan dakwah Nabi SAW ini? Ya, kalau mereka enggak tersakiti, kalau tidak meresahkan mereka, ya, nanti mereka punya belasan strategi, ya, punya belasan metode, ya, untuk membendung, untuk menghadang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, ya, uslub yang nanti sebenarnya lebih jelas di yang keenam itu, bab yang keenam. Tapi nggak apa-apa kita
mulai ya, karena sesuai dengan judul yaitu sikap orang-orang musyrik terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langkah mereka yang pertama ya, dan kita juga supaya ngerti gitu loh, bagaimana ya hak dengan batil itu ya mereka berseteru gitu loh, antara hak dengan batil. Ketika kaum muslimin jumlahnya sedikit, dan juga ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengawali dakwah secara terang-terangan, metode pertama yang ditempuh oleh orang-orang musyrik adalah mendatangi Abu Thalib. Karena mereka tahu yang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Abu Thalib. Karena mereka juga paham bahwa Abu Thalib ini sebagai ganti orang tuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapannya dengan ngomong kepada Abu Thalib selesai masalah ya. Dan mereka juga paham Abu Thalib itu sama seperti mereka dalam keyakinan, dalam agamanya itu sama, berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah disebutkan minimal 3 kali mereka mendatangi Abu Thalib ya, minimal 3 kali mendatangi Abu Thalib. Yang pertama, para pembesar Quraisy datang menemui Abu Thalib, meminta kepadanya untuk melarang, untuk mencegah keponakannya dari menyampaikan dakwahnya ya. Tadinya seperti itu ya, masih agak sopan-sopan mereka ya, ketika mau menyampaikan maksud dan keinginan mereka dan kegusaran hati mereka, mereka masih agak sopan meminta ya Abu Thalib. Dan karena mereka juga menghormati Abu Thalib sebagai sesepuh ya mereka juga. Terus kali yang kedua, ketika ini tidak diacuhkan oleh Abu Thalib, Abu Thalib tidak juga melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Mereka mendatangi lagi Abu Thalib dan menawarkan kepada Abu Thalib ya, kalau seandainya ditukar posisi ya, mereka menawarkan anak seperti Muhammad itu kan bisa diganti yang lain. Mereka menawarkan anak mereka Umar ibnul Walid ya, sebagai gantinya Abu Thalib menyerahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Kalian mau menyerahkan anak kalian untuk aku rawat, dan aku menyerahkan anakku untuk kalian bunuh ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Gagal lagi ya. Negosiasi yang kedua untuk membujuk Abu Thalib ya, menghalangi dakwah Nabi SAW, gagal lagi. Kemudian kali yang ketiga ya, kali yang ketiga mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemarahan, marah kepada Abu Thalib hingga mengancam Abu Thalib untuk perang dengan Bani Hashim. Hal ini berat juga bagi Abu Thalib ya, yang akhirnya menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diancam seperti itu juga tidak takut gitu loh. Kalau kita mungkin sudah minder gitu ya, ya diancam perang gitu ya dengan ya Bani Hashim ya, kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak bergeming dari ancaman seperti itu, bahkan beliau menguatkan pamannya ya untuk bahwa beliau tidak akan meninggalkan dakwah ini. Dan mengetahui keteguhan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib pun akhirnya luluh. Abu Thalib pun akhirnya mengencangkan kembali tekadnya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti sampai proses diboikot selama 3 tahun, Abu Thalib tetap kekeh melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jadi Abu Thalib juga enggak mudah ya.
Nah, coba kalau posisi antum seperti Abu Thalib, berani enggak ya istilahnya berhadapan ya dengan para tokoh musyrik Quraisy ya, termasuk juga perang mental, juga tekanan-tekanan. Ini berat juga bagi Abu Thalib. Makanya nanti ada kisah tersendiri tentang Abu Thalib ini ya, sudah demikian banyak jasanya bagi Islam, bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sangat disayangkan tidak mau beriman ya, dan dia mati di atas millahnya Abdul Muttalib. Padahal keutamaan menyantuni anak yatim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan kafil anak yatim di surga itu dekat sekali ya. Tapi apakah manfaat bagi Abu Thalib? Abu Thalib mengkafil yatim Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mengkafil Nabi dalam keadaan yatim, tapi juga membela dakwahnya Nabi SAW, melindungi dakwah Nabi SAW. Tapi apakah manfaat itu semua? Ya, kita bahas nanti di bab tersendiri tentang Abu Thalib ini. Jadi itu ada kurang lebih minimal 3 kali mereka mendatangi Abu Thalib ya, dalam upaya mereka untuk melarang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya, hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Sejenak kita berhenti untuk mengambil hikmah dari cerita awal perseteruan antara Nabi dengan Quraisy seperti yang telah dipaparkan di atas. Hikmah pertama, pada awalnya Quraisy tidak menghiraukan dakwah yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mulai mempermasalahkan tentang Tuhan-Tuhan mereka dan berbicara mengenai keesaan Allah serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, mulai terjadi perseteruan. Mereka mulai mengetahui hakikat dakwah yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baru menyadari bahwa agama itu intinya adalah tauhid sebelum yang lainnya, yaitu hati dan semua anggota tubuhnya diberikan dan diarahkan hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Mereka mengenal hakikat agama itu, maka kemudian mereka tampil untuk menentangnya. Sangat disayangkan karena masih ada dewasa ini sebagian umat Islam yang belum mengerti tentang hakikat agama Islam. Mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah pagi dan petang, tetapi mereka telah tetap berkeliling di kuburan, melakukan istighosah, meminta tolong kepada yang dianggap wali, berdoa kepada selain Allah, atau berharap dan takut kepada selain Allah, yang perkataannya bertentangan dengan perbuatannya. Seandainya dikatakan kepada mereka bahwa kufar Quraisy lebih memahami tentang makna la ilaha illallah daripada mereka, maka mereka pastilah marah. Tayyib. Apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Ya, faedah yang bisa kita ambil. Awalnya orang-orang Quraisy itu mereka menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak menolak, ya, tidak menolak Nabi. Bahkan mereka itu awalnya sangat menghormati Nabi, memuliakan Nabi, dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya, Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah, dan gelar-gelar yang baik lainnya. Namun ketika ya mereka sadar bahwa inti dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwah tauhid. Pertanyaannya, ya, apakah selama ini mereka itu belum bertauhid? Padahal kalau kita tengok ya, mereka itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, yang empunya langit bumi, mereka pasti jawabnya Allah. Mereka juga percaya Allah itu pencipta mereka, yang mengatur alam semesta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, namun apa?
mereka dalam beriman, ini yang perlu kita catat di sini, bahwa ya, kalau kita lihat amalan-amalan kaum musyrikin dulu, mereka itu masih mewarisi sebagian millah Ibrahim meskipun tidak murni. Contoh seperti tadi keyakinan tentang ketuhanan. Ya, bahkan dulu Abdul Muthalib itu sangat kuat keyakinannya kepada Allah saat Abroha hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, dia yakin. Ya, ketika ditanya oleh Abroha, kenapa kamu minta untuk dikembalikan onta milikmu, sedangkan aku hendak menghancurkan ya rumah ya, yang kalian agungkan, kamu tidak menghalangiku. Karena unta-unta itu aku yang punya, aku yang merawatnya. Kalau rumah itu ada yang menjaganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini juga termasuk tauhid? Ya, sampai seperti itu. Mereka juga paham bahwa Ka'bah itu tempat yang suci. Jadi ketika mereka membangun kembali Ka'bah, mereka mensyaratkan harta yang halal. Dan mereka juga tahu banyak harta mereka itu yang haram, sehingga nggak cukup harta yang halal untuk membangun kembali Ka'bah yang hancur karena banjir. Mereka juga ya, memuliakan tamu, ya, mereka juga memiliki akhlak yang baik. Ya, mereka juga sebagaimana kisah antara Abu Sufyan dengan Heraklius, ya, mereka sangat menjaga ya muruah, harga diri, kehormatan diri, pantang bagi apalagi seorang pemimpin untuk bohong atau untuk bersaksi palsu. Makanya ketika di hadapan Heraklius, ya, Abu Sufyan ditanya berbagai hal tentang Nabi Muhammad SAW, dia nggak berani bohong. Ya, karena apa? Takut muruah, harga dirinya akan jatuh kalau seandainya dia sampai berbohong. Jadi menjaga betul kepribadian, akhlak yang mulia. Juga mereka melaksanakan ibadah haji, bahkan sebagai yang mengurusi jamaah haji dari berbagai negeri. Ya, mereka yang menjaga Ka'bah, yang mengganti kiswah Ka'bah, yang menjamu tamu-tamu Allah. Ya, juga banyaklah intinya nilai-nilai agamis yang ada pada mereka, tapi tidak murni, murni. Tengok tauhidnya enggak murni. Karena apa? Mereka hanya mengimani tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah mereka itu salah. Ya, makanya mereka ya memahami bahwa ajaran Nabi Muhammad ini mengarahkan untuk menyerahkan uluhiyah, ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan penyembahan kepada selain Allah. Ya, jadi mereka tadinya imannya itu sebagiannya benar, sebagiannya salah. Ya, jadi enggak total imannya mereka itu salah. Ya, ya, sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi belum mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Demikian juga imannya mereka masih salah. Kenapa? Mereka ingkar kepada hari kebangkitan. Ya, mereka mengingkari hari kebangkitan. Kenapa? Mereka enggak percaya. Kaifa yuhyil 'idhama wa huwa ramim. Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali tulang yang telah hancur lebur? Ya. Bagaimana? Nanti akan kita bahas ya penghalang-penghalang mereka menerima Islam. Ya, di antaranya kesombongan. Di antaranya adalah kesombongan. Terus mereka juga ya hajinya tidak benar. Ya. Tidak benar. Jadi kalau bisa kita lihat zaman sekarang, orang yang alhamdulillah mereka sudah masuk Islam, apakah amalan mereka, Islamnya mereka itu murni seperti yang dulu dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hampir-hampir mirip dengan keadaan ya sebelum Nabi diutus? Ya, umat manusia ketika itu ya mengaku di atas millahnya Ibrahim, tapi tidak murni. Demikian juga orang-orang zaman sekarang mengaku di atas millah Islam, tapi Islamnya enggak murni.
Apa buktinya? Buktinya orang banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha Muhammad Rasulullah, tapi mereka masih tawaf mengitari kuburan. Mereka masih ngalap berkah ke kuburan. Ya, mereka masih mengagungkan pohon, batu, benda keramat dan sebagainya. Bukankah amalan-amalan seperti itu ya, juga yang diamalkan oleh orang-orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, zaman Nabi. Jadi dulu Hubal, Manat, ya, Lata, Uzza dan sebagainya itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya pohon besar, ada yang bentuknya batu, ya, ada yang bentuknya makam, ada yang bentuknya ya, yang dikasih sitar dipagari. Ya, apa bedanya dengan zaman sekarang? Ya, jadi dulu berhala-berhala mereka itu, ya, misalnya itu pohon besar gitu, kemudian dikasih pagar, kemudian dikasih penutup gitu loh, sitar. Ya, kalau itu makam juga dikasih pagar, dikasih penutup. Bedanya apa dengan sekarang? Ya, sama toh? Sama. Ya. Mereka juga mengaku masih di atas milahnya Ibrahim. Ya, mereka merasa di atas kebenaran. Itulah yang benar. Ya, demikian pula sebagian umat Islam, ya. Mereka juga mengaku muslim, ya, mengaku muslim. Ya, tapi mereka masih begitu keyakinannya. Ini sangat kontradiksi, ya, antara ucapan dengan perbuatan mereka. Tapi kalau dulu orang-orang kafir Quraisy, mereka betul-betul menentang dan paham bahwa orang kalau sudah syahadat itu enggak boleh untuk minta-minta kepada selain Allah. Ya, mereka paham, makanya mereka menentang. Ya, jadi ketika Nabi SAW tawarkan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihun, kalian akan beruntung, sukses. Aja'alal aliha ilaha wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan cuma satu? Ini seruan yang mengherankan. Mereka enggak mau mengesahkan, ya, satu sembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka menolak karena paham. Ya, bahkan ketika mereka ditawari, maukah kalian mengucapkan satu kalimat yang dengan satu kalimat tersebut kalian bisa menguasai bangsa Arab dan non-Arab? Abu Jahal sesumbar, jangankan satu kalimat, 10 pun kami siap. Tapi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kalau mereka paham maknanya. Tapi sangat disayangkan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, mereka begitu mudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Ucapan mengatakan, perbuatan membatalkan. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan, ya mereka orang kafir Quraisy, mereka lebih paham tentang makna la ilaha illallah daripada sebagian umat Islam zaman sekarang ini. Karena mereka Islamnya itu kan dari orang tua, dari keturunan, ya, dari keturunan. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang berislam itu tidak dengan melihat dalil, padahal wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ya, mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam itu harus dengan dalil. Bukan dengan manamat, bukan dengan mimpi-mimpi, bukan dengan dongeng-dongeng, bukan dengan kisah-kisah, bukan dengan khurafat-khurafat, ya, bukan dengan akal, bukan dengan ya, selain dalil, ya. Karena orang dalam berkeyakinan mengenal Allah, mengenal agama Islam, ya, mengenal Nabi itu hanya lewat dongengan-dongengan yang enggak jelas asal muasalnya. Termasuk juga keyakinan di bulan Suro. Ya, siapa yang meyakini bulan Suro sebagai bulan keramat, ya, yang banyak pantangan safar, pantangan untuk mengadakan pernikahan. Ya, ini kan keyakinan dari mana seperti ini? Ya, oh, dari nenek moyang mereka. Tayyib, kita lihat nanti apa faktor yang menghalangi orang-orang Quraisy itu untuk masuk Islam. Lanjut.
Hikmah yang kedua, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang menganut, dan sesungguhnya kami orang-orang yang dapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka, dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Al-Quran Surat Al-Az-Zukhruf ayat 22-23. Terus Masalahnya adalah taklid buta dengan budaya nenek moyang, dan itu adalah masalah besar yang menghadang sebagian manusia karena mengikuti apa yang salah. Mereka mengikuti agama nenek moyang tanpa memikirkan budaya itu. Mereka hanya sebatas melihat nenek moyang atau keluarganya melakukan itu, yang akhirnya mereka pun ikut-ikutan dan menjadikannya sebagai adat. Bahkan tidak cukup hanya sebatas itu, kalau dijelaskan kepada mereka bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang salah, mereka tidak meresponnya dengan baik karena merasa berat melakukan perlawanan dengan budaya negerinya. Walaupun budaya tersebut seperti budaya taklid dalam masalah pernikahan, hubungan kekeluargaan, mengenai hijab yang ternyata jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Kalaupun seandainya seorang ayah atau saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui hukumnya secara syariat, maka respon mereka juga sangat lambat. Masalahnya terletak pada ketidakmampuan mereka dalam melawan budaya lama. Terus Ibnul Qayyim berkata, masalah yang paling berat yang akan dihadapi seseorang adalah tatkala berhadapan dengan budaya lama. Bukankah rintangan yang paling berat yang dihadapi oleh para rasul adalah budaya lama yang telah mendarah daging? Oleh karena itu, siapa saja yang tidak mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan budaya lama itu, serta keluar dari ikatannya, tidak memperhitungkan konsekuensinya, maka dia akan terputus dan kemenangan yang dinantikannya hanya akan sebatas khayalan. Allah berfirman yang artinya, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 46. Imam Abdul Aziz bin Muhammad As-Su'ud rahimahullah dalam risalahnya berkata, adat dan budaya adalah ibarat darah daging. Dia bisa mengubah huruf shin menjadi zai, dan para rasul menghadapi tantangan paling besar dari adat budaya. Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Tayyib. Ya, sebelum kita nanti akan jelaskan secara lebih detail, ya kalau tidak selesai hari ini mungkin di pertemuan yang berikutnya, apa saja metodologi orang-orang kafir Quraisy di dalam menghancurkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, upaya-upaya apa saja yang mereka lakukan, yang di awal tadi sudah kita singgung. Mereka langkah awalnya mendatangi Abu Thalib. Ya, sebelum kita bahas secara lebih lanjut lagi, karena ada belasan metodologi yang mereka pakai. Di sini kita akan sampaikan terlebih dahulu, ya, masyarakat Mekah secara umum itu sebenarnya mereka itu mengetahui, ya, tahu, ya, dengan sangat jelas risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran, adalah kebaikan. Janjane yang isa ngono ya apik. Ya. Sebagaimana Allah berfirman,
tentang Fir'aun dan para pengikutnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ya. Jadi termasuk dakwah kita, dakwah mengajak kepada kemurnian Islam. Ya, salah satu tokoh liberal di negeri ini ya ternyata mengistilahkan kemurnian itu tidak hanya dalam masalah agama, tapi ketika membahas ya tentang ekosistem, ya ada wabisme dalam lingkungan gitu ya, ingin ya murni lingkungan itu enggak tercampuri apa-apa. Ketika membahas ya di Raja Ampat yang ketika itu terjadi pergolakan, ya salah seorang tokoh liberal menyampaikan ya ada juga istilah-istilah wabisme dalam lingkungan gitu ya, menginginkan kemurnian lingkungan, jangan diotak-atik, jangan dirusak ya. Itu justru kan dari statement itu kita tahu bahwa yang murni itu yang bagus ya. Air minum aja kalau murni kan enak loh ya, kalau sudah terkontaminasi, tercampur macam-macam jadi enggak enak. Orang yang nyari pasti yang pure, yang murni. Emas juga yang murni, yang bagus ya. Kemudian barang-barang apapun kalau murni itu bagus ya, tidak usah kita bicara apa-apa. Agama ini kalau murni, Islam itu kalau murni itu yang bagus. Yang enggak bagus itu kalau sudah setelan gitu ya, kalau sudah modifikasi, kalau sudah dicampur-campur, kalau sudah enggak asli, kalau sudah enggak murni, itu yang jelek. Taib ya. Terus langsung saja, apa yang menyebabkan orang-orang Quraisy, mereka itu atau penduduk Mekah secara umum ya dan manusia ya itu menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita rangkumkan kurang lebih ada 9 ya, ada 9. Yang pertama fanatisme terhadap ajaran nenek moyang dan rasa takut berlebihan. Ya, kita bacakan dulu baru nanti kita jelaskan. Faktor yang pertama, fanatisme terhadap ajaran nenek moyang dan rasa takut yang berlebihan. Kemudian yang kedua, faktor yang menghalangi penduduk Mekah dari masuk Islam, fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan. Kemudian yang ketiga, kesombongan dan keangkuhan. Ya, kesombongan dan keangkuhan. Yang keempat, kekhawatiran akan perubahan kekuasaan dan hukum. Yang kelima, kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian. Yang keenam, kekhawatiran akan hilangnya syahwat dan kelezatan haram yang selama ini mereka nikmati. Yang ketujuh, mereka tidak percaya bahwa Allah mengutus seorang rasul dari bangsa manusia. Mereka enggak percaya Allah mengutus rasul dari bangsa manusia. Yang kedelapan, pengingkaran terhadap hari akhir. Dan yang kesembilan, kebutaan hati. Ya, ini sebatas yang bisa kita rangkumkan dari faktor atau penyebab penolakan Quraisy terhadap dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai yang pertama, fanatisme terhadap ajaran nenek moyang dan rasa takut yang berlebihan. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat seperti yang tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh
Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, ya, bahwa adat budaya, ya, yang notabene itu warisan dari nenek moyang, itu sulit sekali untuk dirubah. Ya, buktinya apa? Abu Thalib ini loh. Abu Thalib ini kurang apa? Ya, semua ibaratnya, semua pintu-pintu hidayah dia punya. Ya, semua pintu-pintu hidayah dia punya. Berbeda dengan Asia. Asia istri Fir'aun, semua pintu-pintu kesesatan dia punya, tapi dia dapat hidayah. Ya, Abu Thalib ini semua pintu-pintu hidayah bisa hampir dikatakan dia punya, tapi apa? Terkalahkan dengan fanatik ini. Ya, dengan fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang. Ya. Kalau Abu Thalib terhalangi fanatis ajaran nenek moyang. Kalau Abu Lahab terhalangi rasa takut yang berlebihan. Abu Lahab, Abu Thalib sama-sama paman Nabi. Ya, tapi beda penghalang mereka. Ya. Kalau Abu Thalib fanatik. Ya. Tapi kalau Abu Lahab takut yang berlebihan. Ya, takut yang berlebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Zukhruf ayat 23, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad setiap negeri dari rasul yang memberi peringatan kecuali loh. Ini pemastian dari Allah Subhanahu wa taala, semua nabi, semua rasul yang diutus itu pasti ya akan menghadapi orang-orang yang hidup mewah di antara mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami berada di atas agama ini dan kami hanya mengikuti ajaran mereka. Ya. Ini adat ya. Adat itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau adat yang baik tidak apa-apa untuk dilestarikan. Seperti kemarin sudah kita bahas kan, adat orang-orang Arab dahulu ketika mau ngasih info, ya, ngasih pengumuman, ya, mereka berdiri ya di atas bukit, lepas baju, ya, kemudian teriak-teriak ya sabahah, gitu kan, ya, memberikan peringatan. Ya, itu masih dipakai Nabi SAW, cuman ya untuk naik ke bukitnya dipakai Nabi, ya, kemudian mengucapkan ucapan ya sabahah dipakai juga oleh Nabi. Yang tidak dipakai Nabi apa? Lepas baju. Jadi kita memang tidak anti adat, tidak, ya. Adat yang sesuai dengan Islam, ya, itu yang boleh untuk dipakai. Cuman terkadang orang itu salah mendudukkan Islam itu yang nomor satu, adat yang nomor satu, gitu loh. Ya, yang jadi hakim ini adatnya apa Islamnya? Oh, adat kan sudah ada sejak dulu. Ya, bayangkan dulu kaum Ad, ya, kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud, alaihi salatu wassalam, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Kalau begitu datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Coba kita nengok jauh ya ke belakang itu. Kaum Ad ya, ini kan masih dekat dengan Nabi Adam toh. Ya, kaum Ad ini dekat dengan Nabi Adam. Harusnya mereka mikir yang benar itu Nabi Adam atau ya siapa sih? Ya. Termasuk juga dekat dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu kan berdakwah. Ya, 950 tahun. Banyak kaumnya yang menentang, sedikit yang beriman.
Ya. Terus setelah Nabi Nuh siapa? Ya, Adam, Nuh, Hud, ya. Nabi Hud dekat. Ya, dekat dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Namun apa? Mereka itu berdalil juga dengan ya mengikuti apa yang biasa disembah bapak-bapak mereka. Jadi kalau orang zaman sekarang dalilnya juga begitu, ya jangan heran. Ya, lawang kaum Ad saja dalilnya juga apa yang disembah bapak-bapak mereka dulu, nenek moyang mereka dulu. Lah nenek moyangnya siapa di sini? Apakah Nabi Nuh ataukah yang dibinasakan Allah itu? Kalau nenek moyang mereka nisbatkan kepada Nabi Nuh, ya enggak begitu kan? Tapi kalau yang mereka maksudkan bapak-bapak mereka ini yang tidak mau mereka tinggalkan penyembahan bapak mereka ini, itu orang-orang kaum yang dibinasakan oleh Nuh, ya jelas. Ya, maka fungsi diutusnya Nabi Rasul oleh Allah itu untuk menyelamatkan mereka. Di sini kita bisa mengetahui mana posisi yang salah, mana posisi yang benar. Ya, dan ini juga dipakai oleh orang kafir musyrik. Ya, kafir musyrik. Ya, jadi termasuk Nabi Saleh. Ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hada, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Hai Saleh, sungguh sebenarnya sebelum ini kamu adalah seorang yang sangat kami harapkan kebaikannya. Lantas bagaimana mungkin kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nabi Saleh juga jauh dulu dekat juga dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi kaumnya ketika diajak untuk tauhid uluhiyah seperti ajaran Nabi Muhammad SAW, mentauhidkan uluhiyah Allah ini, dalilnya sama. Sama. Ya, dan sungguh kami betul-betul meragukan dan menggelisahkan agama yang kamu serukan kepada kami. Ya, kaum Madian, ya, penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib, mereka juga sama argumennya. Qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Hai Syuaib, apakah agamamu menyuruh kamu untuk menyerukan agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Ya, oleh bapak-bapak kami. Ya. Demikian pula kaumnya Nabi Ibrahim. Ya, kaumnya Nabi Ibrahim, watlu alaihim naba Ibrahim, bacakan kepada mereka kisah Ibrahim. Idh qala li abi wa qaumihi ma ta'budun, ketika ia berkata pada kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadallu laha akifin, kami menyembah patung-patung berhala yang selalu kami i'tikaf di sisinya. Qala hal yasma'unakum ittad'un, ya, apakah mereka dapat mendengar ketika kalian menyeru mereka? Au yang fa'unakum au yadurrun, atau mampukah mereka memberi manfaat ataupun mudarat kepada kalian? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, sebaliknya, ya, kami mendapati bapak-bapak kami itu memang melakukan seperti itu. Jadi mereka enggak punya dalil untuk melegalkan ya kesyirikan mereka kecuali amalan tradisi. Tradisi. Coba di bulan Syuro ini tradisinya apa? Dalilnya apa itu? Siapa yang melarang untuk menikah di bulan Syuro? Adakah? Ya. Siapa yang merintahkan untuk melarung sesajen misalnya di laut pantai selatan misalnya? Ya. Kalau ditanya, lah dulu kami memang ya tradisinya ada seperti ini, turun temurun ini, adat warisan budaya dari ya, nenek moyang kita. Begitu mereka dalam berdalil. Ya. Ingat, jauh hari Allah sudah ngambil perjanjian manusia. Supaya apa? Argumen seperti ini jangan sampai dipakai oleh manusia. Mengikuti ajaran nenek moyang ini. Lihat surah Al-A'raf 172 sampai 173. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhurim dzurriyyatan wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidana. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Ya.
an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa Allah mengambil sejak mereka dari belum lahir? Jadi orang-orang yang diambil perjanjiannya oleh Allah saat ini ada yang belum lahir. Ya, dan nanti kalau mereka sudah lahir semua, orang-orang yang diambil janjinya oleh Allah ini sudah lahir ke alam dunia ini, ya nanti ya selesai dunia ini. Ya. Dan termasuk kita ini adalah dulu orang yang diambil perjanjiannya oleh Allah. Kami lakukan yang demikian itu, ya, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan tauhid, ya, keesaan Tuhan. Atau ya, au taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala mubtilun. Ya, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya para leluhur kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami hanyalah anak-anak keturunan, ya, yang datang sudah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu? Nah ini loh, sudah diwanti-wanti sama Allah ini, ya, jangan sampai mendalihkan kepada perbuatan nenek moyang. Sesat itu, ya, sesat, ya, karena nggak jelas nenek moyangnya siapa. Kalau nenek moyangnya Adam ya benar, ya. Tapi kalau selain Adam, ini yang bahaya di sini. Makanya Allah ketika menanyakan afara'aitum Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Allah buka, Allah singkap kebatilan, ya, penyembahan kepada berhala-berhala tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu adalah, ya, nama-nama, ya, Lata, Uzza dan sebagainya itu. Kalau di tempat kita mungkin macam-macam, ya. Ya, ada yang bau rekso ini, ada danyang ini, ada nama-nama yang dinamai oleh antum wa aba'ukum, kamu dan nenek moyang kamu, yang Allah tak turunkan hujjah atasmu dalam hal itu. Ya, iyattabi'una illa dhann, mereka hanya mengikuti prasangka, dhann, enggak ada dalil mereka. Ya, enggak ada dalil. Oh, yang nunggu pohon keramat itu kiai siapa misalnya, ya, aku enggak apa ya. Sentul Genyut. Ya, oh yang nunggu sendang itu siapa? Oh yang nunggu gunung itu siapa? Oh yang nunggu sungai ini siapa? Nama-nama sendiri itu mereka yang namai, ya, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah, ya. Maka Allah bantah itu, iyattabi'una illa dhann, mereka hanya mengikuti prasangka, wa ma tahwal anfus, dan apa yang diturutkan oleh nafsunya itu, ya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah enggak menurunkan hujjah, bukti, keterangan yang membenarkan perbuatan mereka tersebut, ya. Taib, ya. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu sudah sejak lama, ya, ketika Bani Khuza'ah itu memerintah, karena yang pertama kali, ya, memasukkan kesyirikan di tanah Arab, Jazirah Arab, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, Amr bin Luhai al-Khuzai, ya. Demikian pula dalam masalah walimahan. Dulu walimahan itu kalau pernikahan itu ada acara, ya, mecah telur, ada ngiringkan temanten itu di sendang, ya, atau di danyang lah bahasanya. Terus ada ritual-ritual, ya, yang seperti itu. Apakah ada contoh? Kalau orang disuruh meninggalkan seperti itu dengan serta mereka marah. Ini budaya kita sejak dulu. Maka ini yang pertama yang menyebabkan penduduk Mekah dalam hal ini, ya, Abu Thalib itu tidak mau menerima Islam, yaitu fanatik. Termasuk juga ketakutan, sebagaimana Abu Lahab, ya, ketakutan yang berlebihan, ya. Apa buktinya kalau Abu Lahab itu penakut, pengecut? Ya, bukankah ketika awal Nabi SAW mengumpulkan kerabat beliau, ya, kemudian Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka, apa komentarnya Abu, ya, Lahab? Tabban laka sairal yaum, ya,
kecelakaan bagimu ya sepanjang hari ini. Atau tabban laka alihada jama'atana, apakah untuk hal ini kamu mengumpulkan kami. Jadi dia itu sangat khawatir kalau ajaran Nabi Muhammad ini nanti akan mengganggu dan akan menjadikan kita akan dimusuhi nanti ya, terah kita ya, kalau bahasa kita terah kita ya, nanti akan dimusuhi, kita nggak akan sanggup melawan mereka. Bahaya ini menentang ke masyarakat mayoritas ya penduduk Mekah ya. Nah, kalau ini diteruskan ini bahaya nanti ya. Dia sangat khawatir, sangat takut kalau seandainya nanti ya dakwah Nabi Muhammad ini menjadikan keluarga besar mereka Bani Hashim ini akan dikucilkan, akan diusir, akan dimusuhi, bahkan akan perang dengan ya kabilah-kabilah yang lain. Itu yang membuat Abu Lahab takut. Jadi rasa takut yang berlebihan. Itu kan yang di skenario yang ada di kepalanya Abu Lahab. Ya. Apakah seperti itu? Kan tidak. Ya. Buktinya lagi apa? Dia sangat penakut itu. Setiap kali Nabi dakwah dikuntit dari belakang. Sebagaimana kisah Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili, dia berkata, aku pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri ketika Rasul sedang berada di pasar Zulmajaz. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan meraih keberuntungan. Beliau memasuki lorong-lorong pasar. Sementara orang-orang berkumpul keheranan melihat beliau. Ketika itu aku tidak melihat seorang pun mengomentari beliau ketika menyeru, wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan meraih keberuntungan. Hanya saja di belakang beliau ada yang matanya juling, berwajah tampan, rambutnya ada 2 kepangan. Dia terus berkata, ya, innahu sobi, dia Muhammad ini seorang sobi dan pendusta. Apa pengertian sobi? Sobi ini julukan orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Ya, jadi Abu Lahab ya menjuluki Nabi Muhammad dengan sobi ini cukup istilahnya cukup menjadikan orang-orang menjauh dari Nabi Muhammad SAW, daripada Nabi digelari dengan orang gila atau pendusta atau lain sebagainya. Ya, sobi, ya, sobi, yaitu orang yang meninggalkan tradisi nenek moyang. Jadi provokasi yang dilakukan oleh Abu Lahab ini lebih laku daripada menuduh Nabi sebagai orang gila atau penyihir. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum musyrikin, dalih yang mereka pakai, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Jadi kalau boleh diperjelas lagi ya sikap mereka ya, itu seakan-akan mereka mengatakan, apa yang salah ya dari tradisi kami? Jika ada yang salah, mana mungkin nenek moyang kami bisa hidup aman dan bahagia? Ini udah turun temurun, bahkan dengan cara seperti inilah untuk menjaga kedamaian di tempat kita. Mana mungkin nenek moyang kami bisa hidup aman dan bahagia? Mengapa kau berani mengubah tata cara beribadah kami? Sungguh sejak lama kami hidup aman, tentram dan bergelimangan nikmat. Lantas mengapa tiba-tiba engkau dengan lancangnya membuat kegaduhan? Tadi sudah kita singgung di awal, dakwah Nabi Muhammad itu dakwah yang menyejukkan atau membuat gaduh. Nah, tergantung pakai kacamata mana. Kalau kita pakai kacamata syar'i, ya dakwah Nabi Muhammad itu menyejukkan. Jadi kalau pakai kacamata ini tadi, tradisi, budaya, adat, gaduh. Terus yang kedua, fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini gembongnya Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal itu menolak Islam karena fanatisme kesukuan. Ya. Abu Jahal ini putra dari Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya. Hisham ini pemimpin kabilah Bani Makhzum. Ya, Abu Jahal ini anaknya.
Ya, namanya adalah Amr ibnu Hisham. Dulu dia dikasih sebutan Abul Hakam. Abul Hakam seorang pemegang keputusan. Tapi kenapa diganti Abu Jahal itu ya? Ya, sesuai dengan namanya. Bukan Abul Hakam, tapi Abu Jahal. Ya. Dia mengatakan sendiri, tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manaf asy-Syaraf. Kami, yakni Bani Makhzum dengan Bani Abdu Manaf. Bani Abdu Manaf itu kabilahnya Nabi Muhammad. Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Ini senantiasa bersaing. Ada persaingan antar kabilah. Kabilah Bani Makhzum, Abu Jahal, kabilah Abdi Manaf, Nabi Muhammad SAW, kabilahnya beliau, dalam meraih kemuliaan. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu juga mencari kemuliaan. Ya. Dan berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan. Jika mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Jika mereka menanggung suatu tanggung jawab, kami juga melakukannya. Jika memberi dirma, kami juga berdirma. Ya. Terus hatta idza tajathina 'ala ar-rukab wa kunna kafarasiyarihan qalu minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama'. Hingga tatkala kita berimbang dan setara dalam persaingan, ya, berlomba-lomba antara dua kabilah ini untuk mencari kemuliaan dan mengambil hati umat, ya, tiba-tiba mereka, yakni Bani Abdu Manaf berkata, ada seorang nabi yang muncul dari kami dan wahyu dari langit telah turun kepadanya. Ya, wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiquhu. Ya. Terus sebelumnya famatan nudriku hadhihi. Kalau mereka mengklaim ada di kabilah mereka yang mendapatkan wahyu seorang nabi, lalu bagaimana bisa kami menyamai mereka dalam hal ini? Ya, demi Allah, selama-lamanya kami tidak akan beriman ataupun membenarkannya. Masya Allah. Ini bahaya nih, fanatisme kesukuan. Ya. Maka kita jangan mudah juga diadu domba, suku Jawa dengan suku Bugis, dengan suku ini, suku itu. Jangan fanatisme kesukuan yang ini juga dulu dipakai oleh Yahudi dan Inggris untuk meruntuhkan Daulah Utsmaniyah, yaitu memecah belah kaum muslimin jadi bangsa Arab dan Turki. Ya. Juga dulu metode yang diambil oleh Perancis untuk memecah Aljazair menjadi Arab dan barbar. Ya. Jadi kesukuan, ya, janganlah kemudian membuat seseorang fanatik. Kemudian yang ketiga, kesombongan dan keangkuhan. Kesombongan dan keangkuhan, Allah berfirman tentang iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis, ia enggan dan menyombongkan diri. Ya. Jadi menyombongkan itu apa? Sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Ya, dan ini ada pada contoh Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada pembesar dari salah satu dua negeri ini? Maksud pembesar dari salah satu dua negeri ini adalah Mekah dan Taif. Dan yang dimaksud orang mulia di Mekah itu ya Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Pembesar yang ada di Taif, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Seandainya Quran diturunkan kepada seorang dari orang mulia tersebut, tentu kami akan beriman. Ya, padahal Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada Al-Walid bin Mughirah, Urwah bin Mas'ud. Ya, hanya saja ya mereka menjadikan barometer kemuliaan itu ada pada harta, kedudukan dan hal-hal duniawi, bukan pada agama, akidah dan juga keluhuran akhlak. Maka ya kesombongan ini yang menyebabkan orang menolak Islam. Ya.
Entah yang ditolak itu dalilnya, berarti apa? Menolak kebenaran. Entah yang ditolak itu orangnya, bukan dalilnya, berarti meremehkan. Maka dua-duanya terjatuh ke dalam kesombongan. Tayyib, yang keempat, kekhawatiran akan perubahan kekuasaan dan hukum. Jadi ketika Rasul hendak berhukum dengan hukum Allah dalam segala aspek kehidupan, maka para pembesar Mekah khawatir akan kehilangan kekuasaan dan tergantinya hukum yang selama ini telah mereka jalankan. Ya, ini juga faktor penghalang. Ya. Dan bukankah kembali kepada hukum Islam itu akan, ya, buktinya apa? Ketika hukum Islam diterapkan di Madinah, ya, Madinah menjadi negara yang kuat, yang makmur, yang baik, bahkan merambah juga ke Mekah yang akhirnya, ya, menjadi dua negeri yang mulia. Terus yang kelima, kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian. Sebelum Nabi Muhammad diutus, Mekah itu sudah jadi pusat keagamaan, ya, pusat kegiatan keagamaan bangsa Arab. Ya, jadi jangan heran kalau seandainya Mekah itu sudah aman, damai. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Quraisy nikmat yang Allah berikan kepada mereka orang-orang Quraisy, ya. Dan jika karenanya tidak heran kalau Mekah adalah wilayah yang sangat aman dan jauh dari pergulakan. Wis kurang apa? Cara wong urip ngono wis kurang apa to? Ya, kok dadak nganeh-nganei, dadak nampa ajaran baru. Kita kan sudah nyaman, sudah damai, ya. Segala keperluan sudah tercukupi. Stabilitas keamanan, ya, juga, ya, aman. Ya. Terus mengapa mereka menghalil dakwah Muhammad? Ya. Seandainya Mekah ini menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka khawatir bangsa Arab akan memerangi mereka. Loh, ini loh faktor apa? Kehilangan mata pencaharian, faktor ekonomi. Mereka berpikirnya begitu juga. Ya, nanti kalau seandainya kita penduduk Mekah ini menerima dakwah Muhammad, mereka akan diperangi oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan juga Romawi, Persia juga ada itu. Ya, bukankah dulu Bani Syaiban, ya, termasuk Abu Musanna, ya, atau Musanna itu kan menolak untuk menerima dakwah Nabi Muhammad itu karena apa? Ya, kami mau masuk Islam asalkan jangan perang sama Persia. Kan begitu. Ya, takut. Ya, jadi kalau seandainya itu terjadi, keamanan Mekah akan terganggu, ya, akan hilang, perekonomian pun akan turun. Itu loh, makanya manusia itu kalau disuruh beriman itu tidak akan mikir itu, ya kebablasan mikirnya gitu deh. Ya, wong yang ngatur rezeki kan Allah, ya, yang mengatur keamanan kan Allah. Bahkan janjinya Allah kan Allah akan berikan keamanan, ya. Justru keamanan versi mereka ini keamanan yang masih dipertanyakan, aman bener atau aman bagi orang-orang tertentu. Kan biasanya kalau hukum rimba, hukum jahiliyah itu kalau yang punya hukum itu yang aman, ya, yang tertindas itu yang bawah-bawah gitu kan, kalangan budak kan tertindas. Apakah aman mereka? Kan tidak. Orang-orang rendah, orang yang tidak punya nasab, bangsawan, ya mereka tertindas. Bukan aman yang sebenar-benarnya aman, yang hakiki gitu loh. Ya. Terus ini juga yang mencegah agar dakwah Muhammad itu enggak tersebar ke bangsa Arab lainnya di luar Mekah. Makanya mereka berusaha untuk ketika para sahabat itu hijrah ke Habasyah dikejar. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah dikejar oleh mereka supaya apa? Enggak kemana-mana gitu loh. Kalau kemana-mana mereka khawatir jazirah Arab di luar Mekah menerima Islam, mereka akan boikot Mekah, gitu loh. Loh, gitu kan? Ya, ini berpikirnya orang gitu ya. Ya, makarnya manusia, perhitungannya manusia. Wa makaru wa makarallah. Jadi kalau nanti mereka yang menerima Islam khawatir gangguan dari pihak yang lain.
Tapi kalau Nabi Muhammad dakwah keluar, khawatir orang luar akan memboikot Mekah. Ngewah kita ini. Ya, ngewah ke ini. Maunya apa sampeyan gitu loh. Maunya apa? Ya. Terus selain itu juga orang-orang luar kan datang ke Mekah, ya. Mereka punya patung-patung yang ada untuk minta rezeki, ada patung khusus. Minta jodoh ada patung khusus. Sumber rezeki juga itu. Ya, saya pernah dengar di daerah pesisir sana itu, ya, ada makam kuburan, ya, yang tidak tenggelam. Ya. Ada di Demak itu ya. Ya, makam yang tidak tenggelam. Karena apa? Memang ditinggikan. Ya, karena di situ bisa orang-orang bisa mendapat hasil gitu ya. Entah dengan perahu mereka, entah dengan apa itu ya, wisata religi versi mereka, ya. Ini faktor-faktor seperti itu, kekhawatiran kehilangan mata pencaharian, sehingga tetap ya pengagungan kepada kuburan ya yang dikeramatkan itu tetap masih ada. Terus kekhawatiran akan hilangnya syahwat dan kelezatan haram yang selama ini mereka nikmati. Ya jelas, semakin besar orang itu tenggelam dalam syahwat, semakin keras penolakannya terhadap dakwah Islam. Ya. Kalau orang itu semakin tenggelam dalam kemaksiatan, semakin keras. Maka dulu yang paling keras memusuhi Nabi kan ya kayak Umar bin Khattab itu kan. Ya, Umar, terus Abu Jahal dan sebagainya. Terus mereka tidak percaya yang ketujuh, bahwa Allah mengutus seorang rasul dari bangsa manusia. Wa ma mana'an nas ayyuminu ijja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyar rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka. Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ya. Jadi mereka heran kok. Ya, makanya ketika Nabi dakwah ke Taif, ya, kenapa orang seperti kamu itu yang diutus Allah? Gitu loh. Ngelecehkan Nabi SAW. Orang seperti kamu itu yang diutus oleh Allah SWT. Nanti kita lihat nanti waktu Nabi dakwah ke Taif, bagaimana respon mereka. Terus ke-8, pengingkaran terhadap hari akhir. Ya. La yab'atsullahu may yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sampai-sampai Al-As bin Wa'il lancang dia mendatangi Rasul dengan membawa tulang yang telah rapuh. Ia menggenggam tulang itu hingga hancur lebur lalu menghamburkan di hadapan Rasul sembari mengatakan dengan pongah, "Wahai Muhammad, apakah engkau benar-benar menyangka bahwa Allah mampu membangkitkan ini, tulang yang telah hancur lebur ini?" Nabi menjawab, "Benar. Sungguh Allah akan mematikanmu lalu membangkitkanmu kemudian menggiringmu ke neraka." Lalu turun ayat dalam surah Yasin 77 sampai 79. Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani. Ini awal mula penciptaan mereka. Maka tiba-tiba mereka menjadi penantang yang nyata setelah mereka dewasa. Ya. Dan dikaruniai akal, mereka malah menantang. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami sementara dia lupa akan penciptaannya sembari berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, iya, tulang-tulang itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui segala sesuatu tentang makhluk. Dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berikan pendalilan-pendalilan yang banyak. Ya, setelah tadinya Allah mempertanyakan amma yatasaalun, tentang apa mereka itu bertanya-tanya, anin nabail azim, ya, tentang hari kebangkitan, ya, yang diingkari oleh sebagian percaya, sebagian meragukan dan mengingkari. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala bantah ya dengan beberapa dalil. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah menciptakan langit, bumi, ya, dan sebagainya itu sangat mudah bagi Allah, ya. Menciptakan hal seperti itu aja Allah mampu, apalagi cuma menghidupkan kamu wahai manusia. Ya. Terus ya, yang ke-9 kebutaan hati. Ya, kebutaan hati. Jadi la yatihil batil min baini yadayhi min khalfi tanzilun min hakimin alim fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur.
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada dalam dada. Jadi bahaya kalau hati itu sudah buta, ya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat orang kafir, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Terus lanjut. Faedah ketiga, tidak boleh menamakan sesuatu dari agama ini sebagai budaya, karena suatu budaya bisa berubah dan berkembang sesuai dengan pandangan manusia. Karena itu bisa saja datang seorang berikutnya yang kemudian mengubah budaya dan kebiasaan yang telah ada. Itulah sebabnya apabila kita menamakan sesuatu dari agama ini sebagai budaya, maka akan tercampur aduklah bagi manusia aturan agama ini. Kemudian pada saatnya nanti agama yang dinamakan dengan budaya itu telah diubah, maka mereka tidak akan meresponnya dengan pembelaan dan perlawanan. Sekali lagi, berdasarkan keterangan di atas, kita diharapkan berhati-hati untuk tidak menamakan bagian dari agama ini dengan kata budaya Islam. Hendaknya dengan terang dan jelas menamakan dengan kata syariat Islam sebagai aturan agama kita. Ya, apalagi mengkotak-kotak ya. Oh, kalau jilbab itu budaya Islam, budaya Arab, ya, bukan budaya Islam. Cadar itu budaya Arab, ya, terus azan itu budaya Arab. Ya, ini orang-orang liberal yang suka main-main seperti ini ya biasanya. Ya, terus juga orang-orang Syiah yang juga menjauhkan ya umat Islam dari pusat ya agama mereka. Terus yang terakhir, faedah keempat, bagi yang membaca sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terkagum-kagum melihat sikap Abu Thalib yang tampil dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk membela Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun berhadapan dengan rintangan disebabkan karena keyakinannya tentang kebenaran yang diemban oleh Muhammad. Namun anehnya Abu Thalib tetap dalam agama lamanya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, paman beliau yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib tidak mengikuti ajaran beliau, tetapi bagi Abu Thalib, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling dia cintai. Itulah sebabnya dia menyantuni, berbuat baik kepadanya, menjaga dan membelanya. Abu Thalib berhadapan dengan kaumnya walaupun mereka masih sama keyakinan dengan Abu Thalib, karena Allah menguji hati Abu Thalib dengan cara mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara tabiat dan bukan berdasarkan keyakinan. Di antara hikmah tetapnya Abu Thalib dalam agama kaumnya adalah merupakan pengaturan Allah dalam memberikan perlindungan kepada Rasulnya, karena kalau Abu Thalib masuk Islam, maka orang-orang Quraisy tidak pernah mau mendengarkan satu patah kata pun darinya. Mereka tidak mungkin menghormati dan segan kepadanya. Mereka pastilah melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadapnya atau mengganggunya dengan lisan ataupun dengan tangan-tangan mereka. Pernyataan ini dikuatkan dengan perkataan orang-orang Quraisy yang telah kami paparkan sebelumnya, karena kamu sama dengan kami dalam hal menolak ajarannya. Ini adalah sebuah hikmah besar yang telah ditetapkan Allah untuk nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembicaraan tambahan tentang masalah ini akan kami lanjutkan dengan izin Allah ketika menjelaskan mengenai wafatnya Abu Thalib. Ya, nanti kita bahas di wafatnya Abu Thalib panjang lebar pembahasannya ini. Terus yang terakhir, faedah kelima, sikap Abu Thalib yang tampil menjadi penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tetap dalam agama kemusyrikannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima bantuan itu. Semua itu menunjukkan tentang bolehnya menerima bantuan dari orang musyrik dengan syarat-syarat tertentu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, meminta bantuan kepada orang musyrik yang bisa dipercaya dan jihad dalam jihad fi sabilillah diperbolehkan kalau dibutuhkan. Iya, ya sebagaimana dalam sirah juga seperti itu. Nabi waktu hijrah juga mempekerjakan seorang musyrik sebagai penduduk jalan. Ini juga boleh. Jadi kalau suatu negara Muslim ya bekerja sama dengan negara kafir, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Ini yang bisa kita sampaikan.
Insya Allah pembahasan yang akan datang itu tentang cara dan metode orang-orang musyrik di dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ada kurang lebih 15 metode cara yang mereka pakai. Ya, 2 sudah kita sampaikan tadi, mempengaruhi Abu Thalib dan mengancam serta mengarangi Nabi dan Abu Thalib sudah kita bahas. Sisanya mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'aluha li wa lakul afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa malam mutaqabbala wa qalban salimatan khalisatan wa qalban karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.